Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sistem agribisnis pada komoditi kentang. Sebelum itu, yuk kita kenalan sama anggota kelompok 7. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Apa sih kentang itu? Kentang atau bahasa latinnya Solanum tuberosum merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. Manfaat kentang. Manfaat kentang tak hanya sebagai karbohidrat sehat, melainkan mengandung vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Kentang kaya akan serat yang bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Manfaat kentang juga merupakan sumber antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Manfaat kentang membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung, bahkan mengobati peradangan. Manfaat kentang bisa didapat setiap hari sebagai sumber karbohidrat. Sistem agribisnis terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem input, atau sering juga disebut subsistem agribisnis hulu, yang merupakan kegiatan yang menyediakan sarana produksi pertanian. Meliputi yang pertama bibit. Bibit tanaman kentang dapat berasal dari umbi, perbanyakkan stek batang, dan stek tunas daun. Umbi bibit berasal dari umbi produksi berbobot 30-50 gram. Pilih umbi dengan ukuran sedang, memiliki 3-5 tunas. Yang kedua, pupuk. Pupuk terdiri dari pupuk urea, pupuk MK Mutiara, pupuk ZEA, pupuk KCL, pupuk SP36, dan juga pupuk organik. Yang ketiga, pestisida atau obat pemberantas hama dan penyakit. Yang keempat, alat-alat pertanian seperti cangkul, alat penanam atau seeder yang berfungsi meletakkan bibit yang akan ditanam pada kedalaman dan jumlah tertentu dengan keanekaragaman yang relatif tinggi, yang kemudian penyemprot hama, mesin panen, dan keranjang. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi meliputi petani perorangan, kelompok usaha bersama, perusahaan swasta, koperasi, dan lembaga pemerintah. Subsistem yang kedua yaitu subsistem budidaya. Dalam subsistem budidaya ada pengolahan lahan. Tanah untuk budidaya kentang harus digemburkan terlebih dahulu dengan cara membajak atau mencangkul. Tanah dibajak atau dicangkul dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Untuk kondisi tanah tertentu, pembajakan dilakukan hingga 2 atau 3 kali agar tanah benar-benar gembur. Selanjutnya adalah pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar ditaburkan secara merata di atas bedengan. Pupuk yang baik adalah pupuk kandang yang telah matang, dengan dosis 20-30 ton per hektar lahan. Selanjutnya yaitu persiapan bibit dan cara menanam bibit. Pilih umbi yang sehat, tidak terinfeksi penyakit, dan dipanen pada usia yang cukup. Bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari umbi yang tua dengan ciri umbi kuat, bobot umbi 30-45 atau 50 gram. Kemudian yang ketiga adalah subsistem pengolahan atau pasca panen. Di dalam subsistem pasca panen terdapat beberapa penanganan. Ada sortasi dan pengkelasan di lapangan, sortasi dan pengkelasan di gudang, penyimpanan, pencucian, pengemasan, dan pemasaran. Yang pertama itu ada sortasi dan pengkelasan di lapangan. Kegiatan sortasi mulai dilakukan sejak masih di lapangan. Umbi kentang yang telah dipanen dan kering dipilih berdasarkan ukuran. Umbi yang dipisahkan antara umbi yang baik, afkir, dan busuk. Kemudian ada sortasi dan pengkelasan di gudang. Umbi kentang yang telah disortasi di lapangan, kemudian dibawa ke gudang penyimpanan. Selanjutnya ada pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran, residu pestisida, dan sumber-sumber kontaminasi lainnya. Kentang konsumsi yang akan dijual ke supermarket harus dicuci agar umbi bersih
dan penampilannya lebih menarik. Kemudian ada pengemasan. Kemasan berfungsi untuk melindungi hasil terhadap kerusakan, mengurangi kehilangan air, dan mempermudah pengangkutan dan perhitungan. Setelah dilakukan pengemasan, biasanya kentang-kentang konsumsi didistribusikan ke pasar tradisional maupun supermarket. Adapun hasil olahan pasca panennya yaitu kentang goreng, makanan kemasan, keripik kentang, perkedel, nut kentang, dan lain sebagainya. Subsistem pemasaran. Dalam subsistem pemasaran ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu 1. Petani itu sendiri, 2. Pedagang pengepul desa, 3. Pedagang besar, 4. Pabrik, 5. Pasar, dan 6. Konsumen akhir. Selanjutnya, subsistem pendukung. Subsistem pendukung adalah kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa atau layanan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan bisnis. Adapun manfaat dibentuknya kelembagaan pendukung. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan penyuluhan. Yang kedua, memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah. Yang ketiga, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal. Itu dia video penjelasan tentang sistem agribisnis pada komoditi kentang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.